Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Husn Akbar. Saya dari program studi Hukum Keluarga kelas B semester 2 UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan resume materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak dosen Lutfi Fahrul Rizal, yang mana mata kuliah Politik Hukum Islam ini pada semester 2 yakni membahas pemikiran dan analisis mindset dari tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia dalam bidang politik hukum Islam. Tokoh yang pertama yakni Hasbi As-Siddiqi. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang politik hukum Islam, saudara-saudara, yang mana Hasbi As-Siddiqi ini mempunyai sebuah pondok pesantren yang bernama Al-Mizan, yang mana beliau mendedikasikan ilmu yang telah dipelajarinya selama ini untuk disalurkan kepada orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut. Jadi bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam segi pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Selain dalam bidang pendidikan, Hasbi As-Siddiqi ini juga sangat berpengaruh dalam bidang dakwah. Dibuktikan dengan ceramah-ceramahnya yang sangat hegemonik yang pernah diselenggarakan di beberapa tempat seperti itu, yang mana berkat kontribusinya tersebut Hasbi As-Siddiqi dikenal oleh masyarakat luas di negara Indonesia. Yang kedua yakni Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah tokoh yang sama seperti Hasbi As-Siddiqi, yakni sangat berpengaruh. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh apalagi dalam bidang dakwahnya. Dia juga sempat menjadi tenaga pengajar di universitas ternama. Pemikiran dari Yusuf Qaradawi merupakan pemikiran umat Islam yang sangat moderat. Oleh karena itu, pendapatnya bisa dibilang sangatlah fleksibel mengenai suatu konteks hukum yang terjadi di era modern. Tokoh yang kedua yakni Hazairin. Hazairin merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang politik di Indonesia di era pasca kemerdekaan, karena Hazairin merupakan salah satu pendiri dari Partai Masyumi yang kita kenal merupakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mati-matian ya, saudara-saudara. Nah, Hazairin merupakan seorang cendekiawan muslim yang sangat memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi ya. Dibuktikan dengan ia merupakan salah satu pendiri dari Partai Masyumi yang mana kita kenal, kita bisa melihatnya dalam sejarah, yakni Partai Masyumi sangatlah berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yakni Muhammad Abduh. Beliau merupakan seorang reformis ya, yang sangat terdidik, yang mana pola pemikirannya yakni yang terkenal itu adalah dengan menggunakan logika dan akal sehat dalam menentukan hukum Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa pola pemikiran dari Muhammad Abduh ya, itu merupakan pola pemikiran yang kontekstual, jadi tidak tekstual seperti itu dalam menentukan hukum. Kita jangan hanya melihat sebuah dalil tertulis, tapi kita harus mengamati kondisi lingkungan yang akan kita terapkan hukum tersebut, apakah relevan, apakah tidak, seperti itu. Jadi logika di sini berperan sebagai analisis kerelevansian kebijakan ketika diterapkan dalam suatu lingkungan. Selanjutnya yakni Ali Yafi dan Sal Mahfud. Keduanya sama-sama pemikir umat Islam yang sangat moderat dalam pola pemikirannya, yang mana kita bisa melihat dari sisi pemikirannya yakni fikih sosial, yang mana fikih sosial itu dibentuk agar masyarakat Indonesia khususnya yang akan mengamalkan fikih tersebut ini tidak merasa tertekan dan tidak bisa perlakuannya itu dibatasi oleh syariat Islam. Nah, ini adalah suatu bentuk kemoderatan dari pola pemikiran Ali Yafi dan Sal Mahfud. Inilah buktinya, karena dengan hadirnya fikih sosial nanti masyarakat tidak merasa terbebani dalam segala bentuk perbuatannya dan tidak selalu merasa terkekang dengan peraturan yang ada. Yang terakhir yakni Munawir Syadzali. Munawir Syadzali adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dalam politik hukum Islam yang berperan penting dalam pendidikan dan ekonomi. Ini dibuktikan dengan kiprahnya sebagai seorang pemikir, mendirikan sebuah yayasan, dan juga turut mengambil langkah sebuah advokasi, yang mana advokasinya tersebut sangat berpengaruh bagi orang-orang lain gitu. Dan ketika berbicara masalah ekonomi yang dibuatnya, maka Munawir Syadzali ini aktif menganalisis suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia.
Sekian resume materi dari saya Muhammad Hussein Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.